Pernah nggak sih kita merasa hidup ini kok berat banget? Kayaknya kesulitan tuh datang terus-terusan. Nah, pertanyaannya sebetulnya bukan gimana cara menghindar dari masalah ya kan? Tapi gimana caranya kita bisa tetap tenang pas lagi di tengah-tengah badai itu. Kali ini kita bakal coba bedah bareng sebuah kerangka berpikir yang kuat banget langsung dari pelajarannya Ustadz Adi Hidayat tentang dua surah penghibur, yaitu Ad-Duha dan Al-Insyirah. Oke, kita mulai dari sini ya. Sebuah kutipan yang mungkin kedengarannya agak aneh. Kalau dapat celaan, berbahagialah. Loh, kok bisa? Kata Ustadz Adi Hidayat, justru itulah tandanya kita lagi menjalani kehidupan yang normal, kehidupan yang sesungguhnya. Ya memang begitu. Dan ini adalah ide kuncinya. Nggak ada satu orang pun di dunia ini yang hidupnya itu mulus-mulus aja, bebas dari masalah atau kritik. Dari para nabi, ulama, sampai kita semua, menghadapi tantangan itu udah bagian dari desain kehidupan itu sendiri. Normal kok. Jadi, kalau kita berharap semua orang bakal setuju sama kita, atau hidup bakal selalu lancar jaya, wah, itu harapan yang mustahil. Hidup ini kan isinya memang rangkaian perbedaan dan ujian. Ketenangan yang sejati itu bukan datang dari nggak adanya masalah, tapi dari cara kita merespon masalah itu. Justru di tengah celaan itulah, kita belajar menemukan ketenangan yang sebenarnya. Sekarang, yuk kita mundur sedikit buat lihat konteksnya. Ada sebuah kisah yang luar biasa di balik turunnya dua surah ini. Kisah ini terjadi di momen yang benar-benar berat buat Nabi Muhammad SAW, yaitu ketika wahyu dari Allah tiba-tiba berhenti turun. Coba deh kita bayangin situasinya. Di awal masa kenabian, wahyu turun rutin sebagai petunjuk, sebagai bimbingan. Terus, tiba-tiba jeda, sepi, seminggu, sebulan, wahyu nggak turun-turun. Di saat inilah orang-orang yang nggak suka mulai nyerang. Mereka bilang, lihat tuh Muhammad, dia udah ditinggalkan Tuhannya. Ini bukan celaan biasa loh, ini serangan psikologis yang dalam banget. Nah, justru di puncak kesulitan inilah Allah menurunkan jawabannya. Dan bukan cuma satu, tapi langsung dua surah sekaligus, Ad-Duha dan Al-Insyirah. Sebagai apa? Sebagai penghibur, penguat, dan petunjuk praktis untuk melewati masa-masa tergelap. Yuk kita bedah yang pertama, surah Ad-Duha. Surah ini tuh ibarat penawar langsung buat perasaan ditinggalkan. Ini seperti pelukan hangat dari Allah pas kita lagi ngerasa sendirian banget. Surah ini dibuka dengan sumpah yang indah banget. Wad-duha, demi waktu duha. Kata Ustadz Adi Hidayat, ini bukan sekedar waktu, tapi ini kiasan buat semua nikmat, semua kebahagiaan saat hari mulai terang dan penuh harapan. Lalu, wal-laili idza saja, demi malam apabila telah gelap gulita. Ini adalah kiasan buat semua kesulitan kita saat pandangan terbatas dan hati terasa gamang. Allah bersumpah atas keduanya, seolah bilang, aku tahu ada terang dan gelap dalam hidupmu, dan keduanya adalah bagian dari rencanaku. Dan setelah mengakui adanya suka dan duka itu, datanglah pesan utamanya yang, wah ini luar biasa kuat. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Artinya apa? Tanamkan ini di jiwa kita yang paling dalam. Tuhanmu tidak akan pernah meninggalkanmu, dan tidak pula membencimu. Ini janji langsung dari Allah. Jaminan mutlak kalau kita nggak pernah sendirian. Surat ini lalu ngajarin kita sebuah teknik psikologis yang brilian. Kita diminta buat ingat-ingat lagi. Bukankah dulu engkau yatim, lalu aku lindungi? Maksudnya gini, kalau kita lagi punya masalah sekarang, coba diingat, bukannya dulu kita juga pernah punya seabrek masalah dan semuanya beres? Kalau ribuan masalah di masa lalu aja bisa tuntas, kenapa yang satu ini enggak? Ujian ini bukan buat ngejatuhin kita, tapi justru tangga buat naikin level kita, menuju nikmat yang lebih besar. Oke, jadi kalau surat Ad-Duha itu jaminan dan motivasinya, nah, surat Al-Insyirah ini adalah buku panduan praktisnya. Ini tentang gimana caranya kita membangun kekuatan mental dari dalam yang disebut kelapangan hati. Apa sih insyirah itu? Secara harfiah artinya melapangkan sesuatu. Jadi kalau dalam konteks ini, yang dimaksud adalah melapangkan hati kita. Punya hati yang luas, yang lega, yang siap menerima dan mengelola apapun yang datang menghampiri. Ustadz Adi Hidayat ngasih analogi yang keren banget. Bayangin, kita punya segenggam garam. Terus garam itu kita masukin ke dalam segelas air. Diaduk. Apa rasanya? Pasti asin banget kan? Nggak bisa diminum. Nah, persis seperti itulah hati yang sempit. Masalah sekecil apapun jadi terasa berat banget, bikin pusing. Sekarang, coba bayangin lagi.
Segenggam garam yang sama persis, kita lempar ke sebuah danau yang luas. Apa rasa air danau itu berubah? Enggak sama sekali. Garamnya larut tanpa bekas. Nah, itulah hati yang lapang. Hati yang insyirah. Masalah sebesar apapun datang, dia bisa menerimanya tanpa goyah. Lalu dengan tenang nyusun rencana buat mengatasinya. Dan di dalam surah ini ada janji yang diulang sampai 2 kali buat menegaskan fa inna ma'al usri yusra. Perhatiin deh kata ma'a, yang artinya bersama. Jadi kemudahan itu bukan datang setelah kesulitan selesai, tapi datang bersama kesulitan itu. Di dalam setiap tantangan udah ada bibit-bibit solusinya. Oke, dari 2 surah tadi, kita bisa rangkum nih sebuah peta jalan yang sangat praktis. 3 langkah konkret buat menghadapi ujian apapun dalam hidup dengan lebih tenang dan lebih yakin. Pertama, yakini. Begitu masalah datang, langsung tanamkan di hati, saya pasti bisa. Ingat, Allah nggak mungkin nguji kita di luar batas kemampuan kita. Yang kedua, mitigasi. Coba deh petakan masalahnya. Jangan biarin benangnya jadi kusut, uraikan satu persatu. Mana yang paling penting buat diselesaikan duluan. Dan yang ketiga, ini penenangnya, tawakal. Setelah kita usaha maksimal, serahkan hasilnya total kepada Allah. Lepaskan beban untuk mengontrol hasil, karena itu di luar kuasa kita. Tawakal ini jadi lebih gampang kalau kita paham bahwa hasil dari Allah itu selalu yang terbaik, meskipun bentuknya nggak selalu seperti yang kita harapkan. Allah bisa menjawab doa kita dengan 3 cara. Bisa langsung dikasih apa yang kita minta, bisa ditunda dulu sampai kita benar-benar siap, atau diganti dengan sesuatu yang lebih kita butuhkan. Apapun hasilnya, itu yang terbaik untuk kita. Jadi sebagai penutup, yuk kita renungkan ini sejenak. Dengan peta jalan yang baru ini, coba deh lihat lagi ujian yang mungkin sedang kita hadapi saat ini. Bisakah kita melihatnya bukan sebagai beban, tapi sebagai sebuah tangga yang lagi disiapkan Allah buat mengangkat kita menuju nikmat yang lebih besar dan kualitas hidup yang lebih baik?